Hai sahabat mager, kembali lagi di Valeria Movie. Kali ini aku akan membawakan alur cerita dari salah satu film sci-fi yang paling terkenal nih. Judulnya The Martian. Bercerita tentang seorang astronot yang terjebak sendirian di planet Mars. Di planet itu juga, ia harus bertahan hidup dengan makanan seadanya. Apakah ia berhasil bertahan hidup di planet itu? Inilah alur cerita selengkapnya. Di tahun 2035, sekelompok tim astronot NASA dalam misi Ares 3 berada di Acidalia Planitia, yaitu sebuah daratan yang berada di planet Mars. Sudah 18 hari, mereka berada di situ sambil melakukan beberapa penelitian dan membangun markas mereka di sana, yang disebut hub. Hub sendiri adalah sebuah tempat tinggal sementara yang dapat dihuni oleh manusia dan dapat bertahan selama 31 hari. Mereka memiliki waktu 31 hari untuk penelitian di planet tersebut. Namun, sebuah peringatan badai menandakan akan terjadi badai besar di sekitar situ. Badai tersebut dapat merobohkan roket Hermes yang membawa mereka. Sehingga mau tidak mau, mereka semua harus membatalkan misi itu untuk segera meninggalkan planet Mars. Mereka pun bergegas menuju ke roket itu di tengah badai yang semakin dahsyat. Nahasnya, seorang astronot yang bernama Mark terhempas oleh bongkahan puing parabola yang membuatnya hilang dalam kegelapan badai. Kapten Lewis berusaha untuk mencari dan menyelamatkan Mark. Namun, karena badai semakin berat, membuat mereka terpaksa melanjutkan perjalanan ke Hermes dan meninggalkan Mark sendirian di sana. Setibanya di roket, mereka langsung terbang meninggalkan planet Mars. Mereka mengambil kesimpulan bahwa Mark sudah tewas dalam badai tersebut. Info pembatalan misi Ares 3 dan kematian Mark diketahui oleh awak media setelah Direktur NASA yang bernama Sanders mengumumkan berita tersebut. Sementara di planet Mars, entah keajaiban apa yang terjadi, Mark terbangun dari pingsannya akibat dari bunyi alarm oksigen yang akan habis. Ya, Mark masih hidup. Ia mendapati dirinya tertusuk oleh sepotong besi. Mark pun bergegas menuju ke hub untuk bernafas dengan baik. Sontak, ia langsung membuka seluruh baju astronotnya dan mencabut besi yang tertusuk di perutnya. Kemudian dengan keberaniannya, Mark mengoperasi mandiri sisa bongkahan besi yang masih tertinggal di dalam perut. Suasana di sini sungguh menegangkan. Setelah itu, bertepatan dengan hari ke-19 dia di planet merah tersebut, Mark merekam sebuah video untuk menjadi bukti jika ia selamat dari kecelakaan sebelumnya. Ia terpaksa merekamnya karena tidak dapat menghubungi NASA. Jadi, ia berharap ketika dia mati nanti akan ada manusia lain yang menemukan video ini. Mark menceritakan dengan detail apa yang terjadi pada dirinya di saat kecelakaan itu. Ternyata, benda yang menimpanya saat itu adalah bongkahan antena komunikasi yang mengakibatkan baju astronotnya bocor. Beruntungnya, tusukan besi dari antena tersebut berhasil menutupi kebocoran dari baju astronotnya dan membuatnya dapat bertahan hidup di tengah Mars. Dan terakhir, Mark berkeluh kesah mengenai dirinya yang tidak dapat menghubungi NASA. Ia tidak bisa menunggu selama 4 tahun karena hub hanya dapat bertahan selama 31 hari. Jika generator oksigen dan generator air rusak, maka akan menjadi petaka bagi dirinya. Mark tampaknya sangat frustasi dengan apa yang menimpa dirinya. Bayangin aja nih, tinggal sebatang kara di sebuah planet yang tidak layak untuk ditinggali. Di tengah rasa insecure-nya itu, ajaibnya Mark berkeinginan untuk tidak mau mati di planet Mars. Di hari ke-21, Mark telah mencatat berbagai menu makanan yang tersisa beserta rasa-rasa dari makanan itu. Saat sedang mencari makanan lain, ia menemukan buah di tempat penyimpanan. Melihat buah segar itu, ia pun mendapat ide baru dan langsung merekamnya. Ia menjelaskan bahwa jika hanya mengandalkan makanan sisa, ia dapat bertahan paling lama 400 hari. Namun, karena Mark merupakan seorang ahli botani, ia berkeinginan untuk menumbuhkan makanan yang tentunya berasal dari buah itu. Jika ia dapat menanam tumbuhan penghasil makanan tersebut, maka ia dapat bertahan selama 3 tahun. Dalam beberapa hari berikutnya, Mark mulai mengumpulkan limbah organik yang berasal dari kotoran para astronot. Ia juga membersihkan panel surya dan membuat lahan pertanian di dalam hub. Hingga ke hari ke-31, lahan pertanian itu siap untuk digunakan. Mark pun mulai menanam kentang di lahan buatannya itu. Kemudian, dia mulai memikirkan pasokan air untuk membuat lahan itu subur. Tentu saja, luas lahan itu membutuhkan pasokan air yang banyak. Ia mempunyai ide untuk mendapat air dengan mencampur oksigen dengan hidrogen dan membakar campuran kimia itu.
Ia pun mengambil ratusan liter bahan bakar dari roket MDV yang tidak terpakai untuk memulai menciptakan air melalui proses pembakaran. Terkadang, diperlukan adanya kegagalan dalam sebuah proses agar kita belajar. Pada percobaan pertama, Mark gagal membuat air karena ledakan hidrogen yang hampir mencelakainya. Dari kejadian itu, dia belajar bahwa ia lupa memperhitungkan kelebihan oksigen yang membuat ledakan itu lebih besar. Kemudian, pada percobaan kedua, setelah memperhitungkan segala hal, akhirnya ia berhasil menciptakan air untuk pertama kalinya di planet Mars. Air pun mulai melembapi tanah dari lahan pertanian itu dengan harapan tanaman kentang dapat hidup, dan pada hari ke-54 untuk pertama kalinya tumbuhan dapat hidup di planet Mars. Usaha Mark pun berhasil. Kemudian scene beralih ke bumi. Sanders selaku direktur NASA sedang memimpin pemakaman Mark secara seremonial. Setelah kembali ke kantornya, Sanders ditemui oleh Vincent Kapoor selaku direktur program misi Mars dan secara teknis merupakan bawahan Bapak Sanders. Vincent mulai membahas dan membujuk Sanders untuk mulai membuat program Ares 6 secepatnya. Karena dengan program itu, mereka bisa meluncurkan satelit yang lebih banyak ke orbit Mars dan bahkan bisa memulangkan jasad Mark. Usulan itu pun dipikirkan baik-baik oleh Sanders. Sementara itu, di ruang komunikasi satelit, Mindy sedang bertugas dalam piket malamnya. Tiba-tiba, ia sangat terkejut ketika menerima sinyal dari satelit tentang adanya dinamika dari objek yang berada di Mars. Ia pun mulai memanggil atasannya yang lain. Sanders, Vincent, dan Annie yang merupakan direktur humas langsung membahas penyebab dari dinamika itu. Mereka pun 100% yakin bahwa itu Mark yang masih hidup. Annie menyarankan untuk menghubungi dan memberitahu awak Ares 3 yang masih berada di angkasa mengenai Mark yang masih hidup. Namun hal itu ditentang oleh atasannya karena bisa berdampak psikologis bagi awak Ares 3 itu. Mereka pun sepakat untuk merilis berita ini ke awak media. Mark mulai memikirkan strategi jangka panjangnya. Misi Ares 4 akan tiba 4 tahun lagi dan mendarat di kawah Schiaparelli yang jauhnya 3.200 km dan ia harus hidup untuk 4 tahun ke depan. Namun, ada dua masalah besar. Pertama, rover atau mobil Mars membutuhkan banyak pasokan baterai karena setiap 35 km baterainya akan habis dan isi ulang daya baterai harus dihap. Masalah kedua adalah perjalanan ke kawah itu membutuhkan waktu 50 hari perjalanan. Jadi Mark harus memikirkan bagaimana caranya ia dapat bertahan hidup di dalam mobil itu selama 50 hari. Setelah mendapat baterai cadangan dan melakukan simulasi, ia mendapat masalah baru, yaitu suhu yang dingin di tengah perjalanan. Jadi Mark harus menggali RTG, yaitu sebuah alat pemanas yang mengandung zat radioaktif. Karena itu sangat berbahaya, Mark harus mengambilnya dengan sangat hati-hati. Alat tersebut akan digunakannya untuk menghangatkan tubuhnya. Ngeri-ngeri sedap nih kalau penghangat pakai zat radioaktif. Masalah kedinginan pun akhirnya terpecahkan. Sementara itu di bumi, Vincent terus memberikan informasi mengenai Mark yang masih bertahan hidup sendirian di planet Mars. Vincent juga menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan Mark dari planet merah itu. Setelah itu mereka berkumpul di sebuah rapat rahasia. Direktur Sanders menghubungi Bruce selaku Direktur Lab Tenaga Pendorong Jet untuk meminta info mengenai beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantar suplai makanan ke Mars. Bruce menjawab jika perjalanan ke Mars membutuhkan waktu 9 bulan dan pembuatan roket selama 6 bulan. Lantas Sanders meminta Bruce untuk membuat roket hanya dalam waktu 3 bulan agar mempersingkat waktu. Hal itu langsung membuat mereka semua binun atau pening. Mitch, sebagai Direktur Penerbangan Misi Ares, merasa bertanggung jawab untuk memberitahu kabar Mark yang masih hidup kepada awak Ares 3. Namun hal itu masih saja ditentang oleh Direktur Sanders. Sungguh kejam bapak satu ini. Kembali ke Mars, di hari yang ke-79, Mark akhirnya dapat memanen kentangnya. Kentang besar ia gunakan untuk makanan, sedangkan yang kecil akan dijadikan bibit kentang selanjutnya. Akhirnya, untuk pertama kali dalam sejarah, kentang dapat dipanen di Mars. Kemudian, Mark mendapat ide untuk pergi ke suatu wilayah yang disebut Srisi Planitia. Di sini, kita masih belum mengetahui rencananya ke daerah itu. Di waktu yang sama, Vincent bersama Mindy yang tengah memonitor Mark kebingungan melihat arah perjalanan Mark yang pergi ke tempat lain. Namun, setelah Vincent berhasil mendapatkan titik koordinat itu, ia pun mengetahui apa yang dilakukan oleh Mark. Mark pun sampai ke tempat itu di hari yang ke-94. Setelah beberapa lama mencari, ia pun akhirnya menemukan sebuah alat yang disebut Pathfinder.
Di saat bersamaan, Vincent juga mengetahui apa yang Mark cari, sehingga Vincent pergi ke lab tenaga pendorong jet untuk mencari Pathfinder lainnya, di mana ia juga menemukan Pathfinder. Walaupun Pathfinder itu adalah teknologi yang sangat lama, yaitu dari tahun 1996, tapi nantinya teknologi ini akan sangat berguna bagi Mark. Setelah melakukan instalasi, Mark pun akhirnya berhasil mengaktifkan Pathfinder. Pathfinder milik Mark langsung terhubung dengan Pathfinder Vincent dan timnya. Ternyata teknologi Pathfinder ini akan digunakan Mark sebagai alat komunikasinya. Namun, komunikasi melalui Pathfinder masih terbatas, karena hanya sebatas menggerakkan kamera. Jadi Mark mendapat ide untuk menggunakan bilangan heksadesimal untuk berkomunikasi. Apa itu heksadesimal? Singkatnya, heksadesimal atau juga disebut sebagai sistem bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9, ditambah dengan 6 simbol lainnya, dengan menggunakan huruf A hingga F. Jadi di sini, Mark akan mengurutkan bilangan heksadesimal ini dalam bentuk lingkaran. Hal yang sama juga dilakukan oleh Vincent dan timnya, di mana mereka juga mengetahui jika Mark akan menggunakan komunikasi memakai bilangan heksadesimal. Mereka akhirnya dapat melakukan komunikasi secara terbatas menggunakan bilangan heksadesimal. Singkat cerita, setelah lancar melakukan komunikasi terbatasnya, salah satu ilmuwan NASA mengajari Mark tentang cara meretas rover agar dapat berkirim pesan yang lebih efektif melalui Pathfinder. Setelah mengubah coding di rover tersebut, Mark akhirnya berhasil terhubung dengan NASA dan langsung berbalas pesan. Sampai akhirnya, Mark sangat kecewa kepada NASA setelah ia mengetahui bahwa para awak Ares 3 tidak tahu mengenai kabar Mark yang masih hidup, yang berarti NASA sengaja tidak memberitahu kabar itu kepada kru Ares 3. Hal itu membuat Sanders dan Mitch berdiskusi kembali, sehingga diputuskan bahwa mereka harus memberitahu tentang Mark yang masih hidup kepada kru Ares 3. Tentu saja kabar mengenai Mark yang masih hidup membuat kru Ares 3 terkejut dan merasa bersalah karena telah meninggalkan pria itu sendirian. Tidak larut dalam kekecewaannya, di hari ke-128, Mark terus melanjutkan hidupnya dengan melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga pada suatu malam, salah satu pintu steril dari hub bocor, hingga membuat hub itu meledak dan membuat Mark terpental yang mengakibatkan helm Mark bocor. Mark hampir saja ia salam ketika oksigen dari baju astronotnya menurun drastis. Syukurnya ia dapat menambal helmnya itu dengan lakban yang ia bawa. Ia pun bergegas mengecek lahan pertanian. Namun semua tanaman mati membeku akibat terkontaminasi udara yang sangat dingin. Karena hub tidak bisa dihuni untuk sementara waktu, Mark pun harus bermalam di rovernya. Di sisi lain, pihak NASA telah mengetahui ledakan yang menimpa Mark. Mereka sepakat untuk mempercepat pengiriman makanan karena Mark hanya mempunyai sisa makanan untuk 400 hari ke depan. Kru Ares 3 akhirnya diizinkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Mark. Keesokan harinya, Mark kembali membersihkan hub dan menambal pintu yang telah rusak dengan terpal hingga hub dapat digunakan kembali. Kembali ke NASA, Rich Parnell, seorang insinyur NASA muda yang bergerak di bidang astrodinamika, diminta untuk mempercepat permodelan lintasan probe atau roket yang membawa bantuan untuk Mark yang akan diluncurkan ke Mars. Dari 20 model yang telah dibuat, tidak ada satupun yang tepat. Hingga pada akhirnya, Parnell mendapat ide untuk membuat pemodelan yang agak gila dan ekstrim. Nantinya, Parnell akan menjadi salah satu pahlawan bagi keselamatan Mark itu sendiri. Di sisi lain, dalam rapat internal NASA, Sanders terus memerintahkan percepatan peluncuran probe ke Mars. Serba salah jadinya. Satu sisi Sanders ingin segera membantu Mark, di sisi lain perintahnya itu membuat seluruh kru NASA terbebani. Di hari ke-154-nya di planet merah, Mark masih melanjutkan kegiatannya. Ia terpaksa makan 1 kali dalam 4 hari karena stok makanan yang makin menipis dan ia juga tidak dapat menanam kentang lagi. 4 hari kemudian, NASA telah merampungkan pembuatan probe. Mereka pun segera meluncurkan probe itu. Mereka mengira peluncuran itu akan berhasil. Namun sayang, tiba-tiba akibat dari kemiringan sudut yang tidak tepat, probe itu meledak. Hal ini diakibatkan oleh pembuatan probe yang secara prematur. Serba salah jadi Sanders. Rencana dia untuk mempercepat peluncuran probe malah gagal dan mengancam keberlangsungan hidup Mark. Di hari ke-186, Mark yang telah mengetahui kegagalan peluncuran probe terlihat putus asa dan pasrah dengan kondisinya.
Perjuangan dia untuk terus bertahan hidup akan percuma karena ia dapat mati kelaparan akibat stok makanan yang akan habis. Sekarang kita beralih ke negara Cina, tepatnya di CNSA atau Badan Antariksa Negara Cina. Pihak CNSA yang tengah menonton siaran berita tentang kegagalan NASA merasa prihatin dan bingung kenapa NASA tidak meminta bantuan mereka. Padahal pihak CNSA sendiri memiliki sebuah roket terbaru yang dapat digunakan. Sampai akhirnya, dengan alasan kemanusiaan, CNSA memutuskan untuk menawarkan bantuan roket ke NASA. Di sisi lain, di sebuah lab superkomputer, Rich Parnell berhasil melakukan supermodelan terhadap teori gilanya dengan perhitungan yang tepat. Parnell pun segera mempresentasikan teorinya itu kepada Sanders dan tim. Pada dasarnya, teori Parnell sangat sederhana, yaitu ketika Hermes menuju ke bumi, Hermes akan mengitari bumi untuk memanfaatkan momentum dari gravitasi bumi, sehingga mendapat kecepatan tambahan. Di saat yang bersamaan, Hermes akan menangkap roket buatan Cina yang telah diluncurkan. Kemudian, Hermes kembali menuju ke Mars dalam kecepatan tinggi. Namun, karena kecepatannya sangat tinggi dan akan membuat Hermes jatuh ke Mars, maka Hermes harus mengitari planet itu. Sehingga, saat Hermes sedang mengitari Mars, Mars harus keluar dari planet itu dengan menggunakan sebuah roket kecil yang tertinggal di planet Mars yang disebut MAF, di mana Hermes akan menangkap Mars saat berada di luar angkasa. Jadi, agar misi ini berhasil, maka tim Ares 3 harus melakukannya dengan sangat tepat, sesuai perhitungan dari Parnell. Setelah mendengar teori gila dari Parnell, Sanders masih takut untuk mencoba teori itu. Ia beranggapan jika tindakan gagal, maka seluruh kru Ares 3 akan tewas demi menyelamatkan Mars. Vincent dan Mitch mengatakan hanya teori Parnell yang dapat mereka gunakan secepatnya. Namun Sanders masih bersikeras untuk meluncurkan roket buatan Cina tanpa melibatkan kru Ares 3. Hal ini membuat Mitch semakin emosi dengan sikap Sanders yang seperti pengecut. Scene beralih ke Hermes, di mana kru Ares 3 dikejutkan dengan sebuah pesan masuk dari Parnell. Entah bagaimana caranya Parnell dapat melakukan kontak dengan Hermes. Parnell langsung menjelaskan rencana gilanya melalui pesan itu. Para kru Ares 3 langsung berdiskusi mengenai rencana itu. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan dianggap melawan perintah dari NASA dan dapat mencoreng integritas mereka. Hal lainnya adalah kemungkinan dari kegagalan misi itu yang dapat menewaskan mereka semua. Namun setelah semua kru sepakat, maka Komandan Melissa Lewis memutuskan untuk melakukan rencana gila itu. Di sisi lain, Sanders yang telah terdesak akibat kru Ares 3 telah menyetujui rencana Parnell, akhirnya setuju dengan rencana gila itu. Namun dengan satu syarat, Mitch harus mengundurkan diri jika misi ini telah selesai, dan Mitch pun setuju. Berlanjut ke hari 219 di Mars, terlihat Mark yang tengah membuat planning persiapan keberangkatannya. Jadi Mark akan menggunakan MAF yang berada di kawah Schiaparelli yang jauhnya 3.200 km. MAF itu sendiri sebenarnya dipersiapkan untuk misi Ares 4. Tapi, NASA telah lebih dulu mendaratkan MAF itu sendiri. Kemudian, Mark dengan menggunakan MAF itu terbang melewati atmosfer Mars. Sehingga kemudian ia ditangkap oleh Hermes yang berada di orbit Mars. Jadi sebelumnya, Mark harus memodifikasi atap rovernya agar kuat dalam perjalanan menuju wilayah misi Ares 4 dengan jarak 3.200 km. Di sisi lain, NASA akhirnya tiba di China untuk bekerja sama dengan CNSA dalam persiapan roket Tiansheng yang akan diluncurkan untuk kemudian ditangkap oleh Hermes yang tengah berada di orbit bumi. Di sini terlihat dua negara yang bersaing secara ekonomi menurunkan egonya demi alasan kemanusiaan. Akhirnya mereka pun berhasil meluncurkan roket itu, di mana kemudian Hermes juga berhasil menangkap probe dari roket Tiansheng. Setelah itu, Hermes langsung menuju ke planet Mars. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, pada hari terakhirnya di hub, kondisi Mark sangat memprihatinkan. Di sini Mark terlihat sangat kurus, seperti seorang gelandangan, karena ia harus mengirit makanan yang hampir habis. Mark kemudian mempersiapkan rovernya untuk pergi ke area Ares 4, yang jaraknya sangat jauh. Karena baterai rover hanya dapat menempuh jarak 35 km, maka ia juga memodifikasi rover itu dengan panel surya sebanyak mungkin sebagai charger. Jadi, jika baterai rover itu habis, maka ia dapat mengisi ulang daya baterai tersebut. Di dalam perjalanannya, Mark secara rutin mengisi daya baterai rover dengan panel surya. Selama masih ada cahaya matahari, maka Mark dapat mengisi daya baterai itu. Di sisi lain, Bruce mengatakan jika MAF sangat berat, yang menyebabkan akan kesusahan terbang tinggi karena gaya gravitasi Mars yang juga tinggi. Oleh karena itu, Bruce ngasih ide buat ngebongkar isi dalam MAF.
Yang lebih gila, jika ingin keluar orbit Mars, maka MAF harus dibuat lebih ringan. Oleh karena itu, MAF terpaksa harus melepaskan jendela, kursi penumpang, hidung MAF, dan beberapa alat komunikasi dari MAF itu. Jadi karena hidung MAF dilepas, maka MAF harus menutupnya dengan terpal. Ya, terpal. Terdengar gila bukan? Namun karena atmosfer Mars tipis, maka memakai terpal merupakan ide yang jenius. Kemudian MAF akan dikendalikan dari jarak jauh oleh Martinez. Mark akhirnya tiba di area Ares 4 di hari yang ke-538. Ia pun segera membongkar MAF sesuai instruksi yang diberikan, di mana ia juga menunggu kedatangan Hermes beserta kru Ares 3. Hingga di hari 560, Hermes akhirnya tiba di orbit planet Mars. Komandan Lewis langsung membagi tugas. Martinez sebagai pengendali MAF yang digunakan Mark, Johansen menjadi operator, Beck dan Vogel bersiaga di airlock 2 dengan pintu terbuka. Jadi, setelah Mark mendekati Hermes, maka Beck harus loncat menggunakan tali untuk menangkap Mark. Keesokan harinya, tepatnya di hari ke-561, misi penyelamatan Mark pun dilakukan, di mana misi ini ditonton oleh seluruh dunia karena masyarakat turut prihatin atas apa yang terjadi oleh Mark. Dikendalikan oleh Martinez, MAF yang mengangkut Mark diluncurkan. Suasana pun semakin tegang ketika terpal yang menutupi MAF terlepas hingga membuat MAF semakin ringan dan meluncur dengan kecepatan yang lebih kencang. Hal ini membuat Mark pingsan akibat tekanan gravitasi yang berlebihan dan membuat semua orang merasa cemas. Syukurnya, Mark dapat kembali sadar, di mana hal itu membuat penonton tidak jadi cemas. Karena masih jauh dari jarak jangkauan Hermes, maka Mark memiliki rencana untuk melubangi baju astronotnya agar udara yang keluar dari baju itu dapat menjadi gaya pendorong. Anggap aja seperti Iron Man. Hingga Mark dapat meluncur mendekati Hermes, di mana kemudian ia akan ditangkap oleh Beck. Komandan Lewis memerintahkan untuk mematikan komunikasi, karena ia merencanakan hal gila yang di luar perintah NASA. Di mana kemudian ia memerintahkan untuk meledakkan valve agar mendapat akselerasi tambahan, hingga jarak Hermes lebih dekat dengan Mark. Agar oksigen tidak terkuras habis akibat ledakan valve, maka pintu airlock 12 harus ditutup secepatnya. Setelah selesai membuat bom, maka Beck langsung memasang bom itu di pintu valve. Setelah berhasil terbang ke airlock 2, Beck bertemu dengan Komandan Lewis, di mana Komandan Lewis memerintahkan Beck untuk tetap di situ, dan tugas menangkap Mark diambil alih oleh Komandan Lewis. Lewis beralasan ia tidak ingin lagi mengorbankan anggotanya, maka sekarang saatnya ia harus turun tangan. Press F for Komandan Lewis. Setelah bom diledakkan, terlihat Hermes yang sedikit bergerak mendekati Mark. Maka Lewis pun langsung bergerak ke arah Mark. Di saat yang bersamaan, Mark yang telah melubangi bajunya juga terbang ke arah Lewis. Singkat cerita, setelah mengalami beberapa aksi penyelamatan yang heroik, Mark pun berhasil ditangkap oleh Komandan Lewis. Aksi penyelamatan pun berhasil, dan seluruh dunia berbahagia setelah mendapat kabar jika Mark berhasil diselamatkan. Anggota Ares 3 akhirnya lengkap kembali. Film ditutup dengan Mark yang pensiun dari astronot, dan sekarang menjadi pengajar bagi calon astronot. Mitch menepati janjinya untuk mengundurkan diri dari NASA. Komandan Lewis kembali hidup bahagia dengan suaminya. Beck yang akhirnya mempunyai anak dengan Johansen. Kemudian Vogel yang kembali bersama keluarga kecilnya, dan Martinez yang kembali bertugas di misi Ares 5. Misi penyelamatan Mark berhasil akibat dari ide jenius yang berasal dari seorang pemuda pengidap autisme, yaitu Rich Parnell. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia filmnya. Bagaimana teman-teman? Apakah asyik, asik? Sebelumnya admin mohon maaf karena telat update film, karena admin sendirian dalam mengelola channel ini, tapi admin akan berusaha secepat mungkin untuk terus update film-film baru. Terima kasih bagi yang sudah menonton, mohon untuk like dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih dan bye!